Najwa Shihab pernah berkata bahwasanya hidup yang tidak dipertaruhkan tidak akan dimenangkan. Maka dari itu, di sini saya berjuang memberikan presentasi terbaik saya. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Hanisa Judatusania. Saya dari Prodi PIAUD 1B, ingin mempresentasikan jurnal yang telah saya buat kemarin dengan dosen pengampu Ibu Khairunisa Ulfadila di mata kuliah Bahasa Indonesia. Judul yang saya ambil dari jurnal yaitu tentang strategi efektif untuk meningkatkan kemampuan berbahasa anak usia dini. Saya ambil dari jurnal Buah Hati. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peningkatan kemampuan bahasa anak karena peningkatan kemampuan berbahasa pada anak usia dini merupakan hal yang sangat penting dalam mendukung memperkembangkan kognitif, sosialisasi, dan emosional mereka. Oleh karena itu, diperlukan strategi yang efektif untuk memfasilitasi perkembangan bahasa anak sejak dini. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi berbagai strategi yang dapat diterapkan dalam lingkungan berkeluarga dan pendidikan untuk meningkatkan kemampuan berbahasa anak usia dini. Beberapa strategi yang dibahas meliputi menggunakan interaksi verbal yang aktif, pembacaan buku, permainan bahasa, serta pemberian contoh bahasa yang baik oleh orang dewasa. Selain itu, pentingnya menciptakan lingkungan yang kaya akan stimulasi verbal dan sosial juga menjadi fokus utama dalam penelitian ini. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan wawasan bagi orang tua, pendidik, dan pengasuh dalam menciptakan pendekatan yang lebih terarah dan efektif dalam mendukung perkembangan bahasa anak sejak dini. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kualitatif studi kasus. Adapun objek penelitian menggunakan peserta didik umur 5 tahun di TK Tihama. Di dalam pendahuluan yang saya dapat kemarin, melalui pendidikan anak usia dini di PAUD diharapkan dapat mengembangkan segenap potensi yang dimilikinya. Salah satu aspek perkembangan yang perlu dikembangkan adalah perkembangan bahasa. Perkembangan bahasa merupakan kemampuan menggunakan kata secara efektif baik secara lisan maupun tertulis. Perkembangan bahasa memainkan peran yang kritis dalam memperoleh sejumlah konsep dan keterampilan kognitif. Pengetahuan anak mengenal bahasa dapat menunjang pemahaman mereka akan konsep yang tidak didasarkan pada sifat fisik objek. Bahasa sangat penting dalam memahami konsep sosial yang berhubungan dengan status dan peran. Kemampuan berbahasa anak usia dini. Bahasa pada hakikatnya adalah ucapan, pikiran, dan perasaan manusia secara teratur yang mempergunakan bunyi sebagai alatnya. Menurut Depdiknas tahun 2005 halaman 3. Sementara itu, menurut Hasan Roshid dan Suratno tahun 2009 halaman 126, bahasa merupakan struktur yang makna dan bebas dari penggunanya sebagai tanda yang menyimpulkan suatu tujuan. Sedangkan bahasa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Hasan Alwi tahun 2002 halaman 88, bahasa berarti sistem lambang bunyi yang arbiter yang digunakan oleh semua orang atau anggota masyarakat untuk bekerja sama, berinteraksi, dan mengidentifikasikan diri dalam bentuk percakapan yang baik. Tingkah laku yang baik, sopan santun yang baik. Dalam Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Hasan Alwi tahun 2002 halaman 707 dan 708, kemampuan berasal dari kata mampu yang berarti pertama kuasa, bisa, sanggup, melakukan sesuatu, yang kedua berada. Kemampuan sendiri mempunyai arti kesanggupan, kecakapan, kekuatan, kekayaan. Sedangkan kemampuan menurut bahasa berarti kemampuan seorang menggunakan bahasa yang
memadai dilihat dari sistem bahasa, antara lain mencakup sopan santun, memahami giliran dalam bercakap-cakap, dan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa kemampuan bahasa merupakan kesanggupan, kecakapan, kejayaan, ucapan, pikiran, dan perasaan manusia melalui bunyi yang arbiter, digunakan untuk bekerja sama, berinteraksi, dan mengidentifikasikan diri dalam percakapan yang baik. Dapat diketahui bahwa perkembangan bahasa memiliki keterkaitan dengan perkembangan lainnya. Kemampuan bahasa penting untuk kompetensi sosial anak karena anak-anak harus memahami orang lain dan berkomunikasi secara efektif untuk menunjukkan keterampilan sosial mereka. Kemampuan bahasa anak penting dikembangkan. Dengan bahasa anak dapat berkomunikasi dengan teman-temannya atau orang dewasa di sekitarnya. Dalam kemampuan berkomunikasi yang memadai, seorang anak dapat mengikuti pelajaran dengan baik. Anak akan menjadi pembicara yang baik saat menjawab pertanyaan, dan juga anak akan menjadi pendengar yang baik saat mendengar penjelasan guru. Pengembangan bahasa memungkinkan anak belajar, memahami, dan mengontrol diri sendiri. Ketika anak belajar berbicara secara tidak langsung, mereka mengembangkan pengetahuan tentang sistem fonologi, sintaksis, simatik, dan pragmatik. Kemampuan bahasa yang harus dikuasai sesuai dengan tingkat pencapaian perkembangan memahami bahasa anak 5 tahun sebagai berikut. Yang pertama, memahami bahasa resepsif. Yang kedua, memahami bahasa ekspresif. Yang ketiga, keaksaraan. Berdasarkan permasalahan terjadi di lapangan serta hasil observasi yang dilakukan peneliti pada tanggal 29 November 2024, khususnya di TK Tihama tersebut memiliki 80 peserta didik. Yang mana pada TK Tihama, metode yang digunakan guru di TK Tihama kurang menarik, dan melihat data yang diperoleh, penggunaan papan tulis sebagai media membuat anak kurang tertarik dalam belajar. Di kelompok B yang terdiri dari 22 peserta didik, di antaranya terdapat 10 peserta didik. Dalam penelitian ini mengambil peserta didik yang keterampilan berceritanya masih kurang atau malu-malu untuk bercerita di depan kelas. Sedangkan untuk 25 peserta didik sudah mampu dalam bercerita. Adapun metode yang digunakan yaitu metode bercerita dengan menggunakan metode buku cerita sebagai alat yang digunakan dalam meningkatkan kemampuan berbahasa anak melalui kegiatan bercerita pada anak usia 5 tahun. Sehingga dalam permasalahan tersebut, maka penulis mengambil 10 objek yang akan diteliti dalam melibatkan kemampuan dalam meningkatkan bahasa anak. Metode penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Jenis penelitian ini melibatkan penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif yaitu penjelasan mengenai tindakan anak dan guru yang diperoleh melalui observasi, wawancara, dan kegiatan penelitian yang sedang berlangsung. Penelitian kualitatif lebih menekankan analisis pada proses penyimpulan secara deduktif dan induktif, serta pada analisis terhadap dinamika hubungan antara fenomena yang diamati. Dengan menggunakan metode ilmiah, data penelitian kualitatif adalah data yang pasti. Data yang pasti merupakan data yang sebenarnya terjadi bagaimana adanya, bukan data yang sekedar terlibat dan terucap, tetapi data yang mengandung makna di balik yang terlihat dan terucap tersebut. Hasil pembahasan berdasarkan penelitian yang penulis lakukan pada 29 November 2024 di TK Tihama, Sumber Kota Cirebon. Adapun dilihat dari persentase perkembangan penilaian dalam perkembangan kemampuan bahasa dari hasil observasi yang dilakukan dalam meningkatkan kemampuan bahasa melalui kegiatan bercerita ini, peneliti
Kegiatan bercerita dengan menggunakan metode boneka tangan bahwa sebagian besar anak sudah mulai mengalami perkembangan pada meningkatkan kemampuan bahasa anak yang dilakukan dalam kegiatan bercerita dengan menggunakan media boneka tangan. Dengan tema tikus dan singa, pada hasil observasi, anak mengalami peningkatan untuk 3 indikator, yaitu dengan rata-rata angka sebanyak 25%, mulai berkembang menceritakan kembali cerita dongeng yang didengarkan. 35% sudah berkembang sesuai harapan untuk memahami cerita yang didengarkan, serta 62% berkembang sangat maksimal untuk mengulang kalimat sederhana pada dongeng yang diceritakan dengan tema tikus dan singa dengan menggunakan metode boneka tangan. Waktu yang digunakan untuk menyampaikan kegiatan pembelajaran kurang efisien, sehingga waktu untuk diskusi kelompok menjadi berkurang. Seharusnya waktu diatur dengan sebaik-baiknya. Berdasarkan pengamatan peneliti, rata-rata anak sudah mampu memberikan pendapat dan aktif dalam kegiatan pembelajaran. Dapat dilihat melalui tingkat ketuntasan berbahasa anak dalam menyampaikan kembali dongeng cerita yang mereka dengar. Pada pertemuan pertama, yaitu tanggal 29 November 2024, peserta didik melakukan kegiatan bercerita mendongeng dengan menggunakan metode boneka dalam meningkatkan bahasa anak umur 5 tahun. Terlihat dari penelitian tabel yang sudah saya terapkan di atas, peneliti menanyakan kepada salah satu guru kelas B tentang pemahaman anak dalam cerita yang telah dibacakan. Menurut beliau, sama halnya dengan capsek tadi. Ya, sama. Anak bisa berkomunikasi dengan baik dan terbuka. Tentu saja hal seperti itu harus diajarkan di setiap pelajaran TK. Kegiatan mendengar dan memahami cerita yang dibacakan adalah pengalaman yang sangat berharga bagi anak-anak dini. Kegiatan ini tidak hanya mendukung perkembangan bahasa dan kognitif, tetapi juga mendidik peserta untuk berpikir lebih luas, empatik, dan kreatif. Tapi itu tergantung bagaimana dia menyikapinya. Hal ini terlihat dari anak-anak yang antusias dengan menceritakan pengalaman dalam kegiatan bercerita. Yang ketiga, terdapat poin mengulang kalimat sederhana. Kemampuan bahasa yang menunjukkan kecakapan individu dalam kemampuan bekerja sama dengan orang lain, mencapai kemampuan menyeimbangi keinginan orang lain karena kekompakan dan kemampuan memanfaatkan peluang atau sinergi kelompok kebersamaan. Dalam hal ini, anak dapat kerjasama dalam mempelajari kegiatan bercerita dan anak dapat bekerja sama dengan orang lain dalam memahami aturan belajar atau dengan cara sendiri tanpa kita harus menyuruh. Anda dapat melihat kapan anak-anak mendapatkannya, melakukan kekompakan dalam bercerita menjadi berhasil, di mana pada sebelumnya telah dijelaskan oleh guru dalam menggunakan metode bercerita dengan anak dapat bertanggung jawab dalam mempertahankan kekompakannya. Keunggulan dalam penelitian ini. 1. Keunggulan dalam penelitian ini yaitu anak usia 5 tahun mampu memahami dan mengerti secara cepat dengan menggunakan metode ini. Kegiatan bercerita ini sering dilakukan di sekolah. Setiap anak mampu untuk melakukan kegiatan bercerita seperti mendongeng di sekolah untuk perkembangan keterampilan sosial sesuai dengan persiapan guru. Dengan adanya metode bercerita melalui kegiatan bercerita ini, dengan menggunakan media boneka tangan, peserta didik dapat meningkatkan bahasa yang ia miliki. Hal ini dapat dilihat dari respon peserta didik. Dapat dikatakan bahwa kemampuan bahasa anak peserta didik mulai meningkat. Yang kedua, keunggulan yang saya dapatkan dari penelitian ini yaitu dilihat dari proses perkembangan kegiatan bercerita
Melalui media boneka tangan, dapat disimpulkan bahwa peserta didik mampu mengikuti dan memahami alur cerita, dongeng serta kata-kata sederhana dalam mengikuti proses pembelajaran kegiatan bercerita secara langsung. Simpulan dan saran. Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan di atas, maka penulis dapat menyimpulkan peningkatan keterampilan kegiatan bercerita anak usia 5 tahun di TK Tihama yang dilakukan penulis mulai berkembang. Hal ini disebabkan guru TK Tihama yang belum sepenuhnya menerapkan tahapan mendongeng, kebersamaan, keselarasan, dan kemitraan dalam menanamkan nilai-nilai karakter sejak usia dini harus digalang dan dioptimalkan bersama, serta penanaman nilai Islam dalam media Stropbox remedisi seperti kejujuran, keadilan, amanah, dan tanggung jawab, mengutamakan kerja keras, ikhlas, serta kesabaran. Pendidikan anak usia dini menjadi awal langkah untuk menanamkan serta membentuk karakter sejak dini. Dimulai sejak awal pendidikan yang diterima oleh anak. Penyebabnya adalah kurangnya langkah-langkah dalam tahap perancangan. Guru tidak merumuskan tujuan kegiatan sesuai aspek peningkatan bahasa anak melalui kegiatan bercerita pada RPPH yang keterbatasan waktu yang digunakan pada kegiatan pembelajaran bercerita dongeng menggunakan metode boneka tangan. Peningkatan indikator kinerja ini dapat ditunjukkan dengan keaktifan anak mengikuti kegiatan pembelajaran meningkat, kemampuan bahasa anak meningkat, penggunaan metode boneka tangan mampu merangsang keterlibatan emosional dan suasana kegiatan belajar mengajar sangat kondusif. Keberhasilan dalam proses pembelajaran tersebut tidak hanya terbatas pada aktivitas guru dan anak saja, tetapi juga mendapat dorongan dari orang tua. Saran saya untuk guru-guru yang ada di TK tersebut yaitu sebagai masukan dan motivasi, berikanlah kegiatan mendongeng serbaguna yang memuat nilai-nilai bagi perkembangan anak, khususnya perkembangan keterampilan bercerita, dan memanfaatkan boneka tangan di sekitarnya sebagai lingkungan belajar anak. Dalam penerapan kurikulum, guru juga harus mengetahui dasar-dasar penyusunan RPPH menurut Mundikbud. Yang kedua, terdapat saran untuk sekolah. Hal ini diharapkan dapat memberikan sarana dan prasarana yang diperlukan untuk meningkatkan keterampilan bercerita pada anak usia dini. Direktur hendaknya mengarahkan semaksimal mungkin dalam pengembangan pembelajaran. Dan saran kepada orang tua, bagi orang tua hendaknya selalu mendampingi anaknya dalam belajar, karena interaksi antara orang tua dan anak dapat membentuk rasa percaya diri pada anak sehingga anak akan berani mengungkapkan hal baru yang mereka pelajari.